Biji kopi didapat dari petani, diracik oleh barista lalu disajikan untuk penikmat kopi. Mungkin itu adalah gambaran paling sederhana untuk orang-orang yang tidak banyak tahu tentang proses segelas kopi. Bahkan tidak sedikit orang tidak begitu tahu tentang kopi dan pergi ke kedai kopi. Mereka mungkin akan kaget melihat harga kopi di daftar menu lalu berucap dalam hati, "Ah, mending kopi saset." Tentu sah saja seseorang menilai demikian. Mau kopi saset atau kopi yang digiling semua punya penikmatnya. Tapi untuk menyamakan keduanya tentu tidak bisa. Padahal kalau kita sedikit saja mau tahu dan peduli mungkin akan lain ceritanya. Karena dalam segelas kopi yang kita nikmati, dari barista adalah proses panjang yang dilalui. Ada banyak sekali campur tangan orang-orang yang terlibat dalam industri ini. Ada banyak hal yang dilakukan petani sebelum sekarung biji kopi diantar ke punggung. Perjalanan panjang kami tempuh dari Banjarmasin menuju Medan. Puluhan jam kami tempuh, ratusan kilometer kami susuri untuk mencari jawaban tentang bagaimana dirimu bermula. Tibalah kami di Atulintang, sebuah desa yang berada di pinggiran kota Aceh. Jauh dari keramaian, apalagi hiruk-pikuk kota, membuat kami semakin bertanya, akankah yang kucari akan menyaruku di sini? Di akhir perjalanan malam itu kami bertemu dengan seseorang yang membuat kami ingin sekali datang ke tempat ini. Yang membuat kami memiliki tujuan yang sangat kuat kenapa kami harus bertemu dengan dia. Mas Hendra. Awal mula kenapa kami ingin sekali lebih mengenal Mas Hendra adalah ketika event World Barista Championship 2017. Saat itu ada seorang barista dari perwakilan Indonesia yang membawakan biji kopi dari daerah Sumatera Tanah Gayo. Dan ternyata, biji kopi itu termasuk salah satu yang terbaik dari beberapa kompetitor yang lain. Rasa penasaran kami begitu besar dan akhirnya kami memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang asal-muasal biji kopi tersebut. Hingga akhirnya kami bertemu beliau. Mas Hendra adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk alam. Beliau banyak menghabiskan waktunya bukan hanya di kebun kopi, namun juga berperan penting dalam perkembangan lingkungan di daerahnya. Hari itu kami diberikan dua pilihan oleh Mas Hendra. Kalian mau kemari belajar apa? Pasca panen atau tahu rumahnya kopi? Dan kami memilih untuk diajak ke rumahnya kopi. Mas Hendra pun lantas membawa kami ke hutan. Saat itu cuaca sedang hujan gerimis. Kami naik menuju dataran yang lebih tinggi dan mulai terlihat tanaman kopi tumbuh dengan subur. Tempat itu adalah tanah milik ayah dari Mas Hendra, Pak Hamdan, pemilik biji kopi salah satu yang terbaik di dunia. Di ketinggian 1800 meter di atas permukaan laut lebih inilah tumbuh kopi yang diberi filosofi anak prime. Dan sekarang Mas Hendra hadir sebagai penerus. Kopi dan diskusi adalah salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Obrolan kami dibuka dengan industri kopi yang turun naik di beberapa tempat di Indonesia dan global warming adalah faktor utama penyebab dari semua ini. Bagaimana alam sebagai peran utama terhadap hasil akhir dari kualitas biji kopi. Beberapa petani yang kami temui bercerita tentang kualitas kopi yang sangat menurun dan terpaksa harus dijual dengan harga yang rendah. Dan akhirnya beberapa petani berpindah dan harus memilih untuk berkebun sayur-sayuran demi menghidupi kehidupan mereka. Di tengah diskusi Mas Hendra bertanya kepada kami, "Kalian mau tahu rumah kopi?" Satu pertanyaan yang sedari tadi kami tunggu jawabannya. Kami sempat berpikir setelah ini akan diajak Mas Hendra menuju gudang tempat penyimpanan biji kopi, namun dugaan kami salah. "Hutan ini adalah rumah kopi," ucapnya sambil tersenyum. Seketika kami terdiam dan tidak menyangka pemikiran Mas Hendra sampai ke titik ini. Hutan adalah rumah bagi kopi, di mana tanaman kopi bisa tumbuh dengan subur dan baik. Kopi juga bisa tumbuh dengan baik apabila kita tahu bagaimana cara memperlakukan hutan sebagai rumah kopi.
Salah satunya dengan merawat hutan yang tumbuh di dataran yang lebih tinggi dari tanaman kopi dan membiarkan pohon-pohon besar tumbuh untuk berperan menaunginya hujan itu sendiri. Karena tanaman kopi akan selalu mencari tempat yang lebih tinggi untuk tetap bisa tumbuh dan dinaungi oleh pohon. Ketika cukup tenggelam dalam obrolan dan gerimis mulai menghilang, Mas Hendra memberikan kami satu buah yang dipetik tidak jauh dari tempat kami duduk dan langsung disuruh untuk mencicipi. Saat kami gigit dan kunyah, rasa buah itu sangat asam, sepat dan tidak enak. Buah itu sengaja saya biarkan tumbuh untuk makanan hama, agar tanaman kopi tidak diganggu, ujar Mas Hendra. Kami menertawakan diri sendiri. Ternyata buah yang kami makan adalah makanan milik hama di sini. Satu lagi cara Mas Hendra merawat alam. Tidak banyak yang tahu soal ini. Banyak dari kita mungkin akan menghabiskan tanaman yang kita pikir tidak berguna untuk lingkungan sekitar agar tidak mengganggu. Namun ternyata, tumbuh dan hadirnya memiliki peran yang sangat penting untuk tanaman lain di sekitarnya. Mungkin tidak terpikir di benak penikmat kopi sekalipun, bagaimana seorang petani juga terlibat dalam menjaga alam agar memberikan dampak baik pada hasil kopinya, dan juga untuk alam sekitar. Seperti sosok Mas Hendra, ada banyak hal yang kami sendiri tidak tahu sebelumnya tentang perkebunan. Tentang proses apa saja yang harus dan sudah dia lalui untuk bisa mencapai titik ini. Dan mungkin bisa jadi ada pengorbanan pribadi yang akan selalu ditutup rapat. Semua hal tentang proses adalah juga tentang waktu yang dihabiskan untuk mendedikasikan hidup demi satu tujuan. Jadi apa pantas kita membayar dengan harga yang mungkin tidak sebanding dengan proses yang dilakukan? Sudah selayaknya kita mencari tahu sesuatu terlebih dahulu sebelum melakukan penilaian, dan sudah selayaknya kita menghargai sesuatu yang dijalani cukup lama. Penghargaan harusnya diberikan pada mereka yang benar-benar mendedikasikan waktu untuk sebuah proses yang mereka lakukan cukup panjang. Bukan dalam semalam, seperti halnya semua orang bisa saja disebut barista, namun punya level yang berbeda karena proses yang mereka lakukan. Persembahan dari kami untuk penikmat kopi dimanapun kita berada. Office Coffee Trip 2018.